Halo Sobat Rupiah, kembali lagi di Pahari Podcast. Kali ini kita akan ngebahas nih terkait dengan acara yang ditunggu-tunggu yang telah diselenggarakan oleh BI Kalteng. Nah, kali ini bersama dengan aku Christian dan juga ditemani oleh Mbak Carol, salah satu asisten manajer di BI Kalteng. Nah, mungkin teman-teman Sobat Rupiah nih ada yang belum tahu nih terkait dengan Borneo DK Fest 2025 itu apa sih sebenarnya. Nah, langsung saja Mbak Carol diperkenalkan nih kepada teman-teman Sobat Rupiah terkait dengan apa itu Borneo DK Fest 2025 dan konsep acaranya gimana sih Mbak? Oke. Borneo DK Fest 2025. Jadi sebenarnya Borneo DK Fest ini pertama kali ada di tahun 2024. Jadi ini itu event DK Fest yang kedua berarti ya. Nah, sebenarnya Borneo DK Fest itu adalah Borneo Digital Economy Creative Festival, di mana di tahun ini kita mengusung 3 konsep gitu ya. 3 konsep itu adalah 3E. E itu Expo, Edukasi, dan juga Entertainment gitu ya. Jadi selain kita mengusung dari sisi edukasinya gitu ya, kita juga mengajak atau menggali awareness itu melalui sarana entertain gitu ya. Jadi konsepnya adalah edukasi yang fun. Nah, di samping itu kita juga menggandeng UMKM gitu ya, UMKM binaan BI, UMKM yang ada di Kalimantan Tengah untuk ikut terlibat dalam kegiatan ini. Nah, UMKM tersebut kita juga ajak untuk menggunakan sistem pembayaran digital yaitu KRIS. Wah, menarik sekali nih teman-teman. Berarti kalau saya boleh recall lagi nih Mbak, berarti ada konsep talk show seperti itu sama dengan ada konsep lomba lari kayak gitu ya Mbak. Betul. Nah, kenapa sih Bank Indonesia Kalteng ini memilih konsep talk show dan juga lari coloran seperti itu Mbak? Jadi memang kita kan pengen memperluas awareness masyarakat ya. Nah, caranya itu kita menggunakan pendekatan yang fun. Nah, bentuknya itu talk show gitu ya. Talk show itu kan interaktif, fun, tidak kaku gitu ya. Jadi kita pengen masyarakat itu yang terlibat itu luas gitu ya. Jadi konsepnya fun, menarik. Kemudian untuk lomba lari sendiri itu kan kayak lari ini kan sekarang lagi ngetren nih gitu ya. Nah, kita pengen pendekatan edukasi atau pendekatan awareness kepada masyarakat itu mengikuti tren saat ini. Wah, keren. Kalau gitu Mbak, untuk talk show-nya sendiri kira-kira akan ada berapa segmen, lalu kemudian siapa aja sih Mbak yang diundang dalam acara ini? Oke, jadi untuk talk show kita ada 3 talk show. Yang pertama adalah talk show terkait dengan pelindungan konsumen. Nah, ini nanti ada guest star-nya nih gitu ya di talk show pelindungan konsumen. Kemudian kita juga ada talk show si finance ya. Jadi kayak memang targetnya itu adalah ibu-ibu wanita gitu ya, terkait dengan inklusi keuangan, tapi kita juga membuka pendaftaran peserta itu secara umum gitu. Jadi kita menghadirkan dari sisi wanitanya nih gitu, karena kita pengen memperkuat pemberdayaan wanita. Kemudian dari sisi wastra gitu ya, kita juga akan memperkenalkan wastra Kalteng melalui talk show. Jadi kita ada 3 talk show tersebut. Siap. Wah, keren-keren sekali nih ya. Ini semakin penasaran nih teman-teman sepertinya ya untuk mengikuti rangkaian kegiatan dari Borneo DK Fest 2025. Nah, untuk sejauh ini Mbak, gimana sih antusiasme masyarakat, animo masyarakat untuk mengikuti baik itu talk show maupun dengan acara lari coloran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Kalteng? Kalau kita lihat antusias masyarakat ya gitu ya, dari pendaftaran peserta nih gitu ya, karena kan kita kan juga ada kuota gitu ya. Nah, untuk kuotanya sendiri ya alhamdulillah puji Tuhan ya, itu selalu terpenuhi dalam waktu yang cepat. Kayak misalkan contohnya kuota kompetisi lari gitu ya, kan kita memang membuka 1.200 peserta lari itu dalam waktu kurang dari 2 hari. Itu udah langsung terpenuhi. Kemudian untuk talk show juga dalam waktu 1 hari nih kita sudah tutup pendaftaran karena memang ada kuota itu. Jadi memang antusiasmenya sangat tinggi gitu ya di acara Borneo DK Fest ini. Wah, berarti banyak yang excited gitu ya Mbak untuk mengikuti acara ini. Saya juga semakin penasaran nih kira-kira apa sih, bagaimana sih yang akan dibahas di talk show maupun gimana sih nanti lomba larinya akan dilaksanakan seperti itu. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Karena kan memang tujuan awal dari Borneo DK Fest 2025 ini untuk membangun awareness gitu ya. Nah, kira-kira gimana sih acara ini nanti diharapkan bisa membangun awareness maupun juga tingkat literasi masyarakat untuk
peningkatan gitu akseptasi digital khususnya di wilayah Kalimantan Tengah? Jadi memang harapannya dengan kita mengadakan Borneo Decafest ini dengan konsep 3E tadi yang dikemas secara fun gitu ya, tentunya kita harapannya pengen semua masyarakat di Kalimantan Tengah gitu ya, khususnya di Kota Palangkaraya ini semakin paham nih terkait dengan sistem pembayaran digital KRIS. Nah, di dalam Borneo Decafest itu sendiri nanti kita akan memperkenalkan satu fitur terbaru dari KRIS, yaitu KRIS Tap. Nah, di samping itu gitu, di samping masyarakatnya itu sudah bertransformasi ya menggunakan sistem pembayaran digital, tentunya perlu diimbangi dengan pemahaman bertransaksi secara bijak melalui perlindungan konsumen. Makanya kita akan ada talk show terkait dengan perlindungan konsumen. Jadi sistemnya gini, penggunaan sistem digitalnya jalan, tapi masyarakatnya juga mengetahui secara bijak bagaimana bertransaksi secara benar dan juga bijak. Wah, baik. Harapannya sangat mulia sekali untuk membantu digitalisasi sistem pembayaran yang ada di Kalimantan Tengah seperti itu ya, Mbak. Nah, kalau saya ngelihat kan ini memang konsep acaranya sangat besar dan juga memang memerlukan sinergi nih dengan pihak-pihak lain di luar Bank Indonesia. Kira-kira untuk acara Borneo Decafest 2025 ini siapa saja sih, Mbak, yang terlibat gitu selain Bank Indonesia di Kalimantan Tengah? Untuk di Borneo Decafest 2025 kita berkolaborasi dan bersinergi tentunya dengan Pemprov Kalteng gitu ya. Nanti di dalam opening ceremony kita juga akan, selain kita memperkenalkan KRIS Tap, kita juga akan launching salah satu produk milik pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian kita juga tentunya berkolaborasi dan bersinergi dengan perbankan gitu ya, karena sebagai mitra kita dalam memperluas sistem pembayaran, penggunaan sistem pembayaran. Kemudian kita juga menggandeng UMKM binaan BI, kemudian kita juga berkolaborasi dengan MES Kalteng, kemudian dengan PNM, banyak kita berkolaborasi dengan OJK juga, tentunya kita juga berkolaborasi. Wah, baik. Sepertinya ini acara yang penuh dengan sinergi, kolaborasi bersama dengan Pemprov, Pemda, kemudian dengan mitra UMKM binaan BI, terus kemudian dengan perbankan, OJK, dan instansi lainnya ya, Mbak ya. Oke, nah ini kan tadi Mbak Carol udah banyak nih menjelaskan terkait dengan acara Borneo Decafest 2025 dan bagaimana dengan persiapannya yang memerlukan kolaborasi, sinergi dengan berbagai pihak. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Mbak, di podcast kali ini. Nah, kira-kira apa sih pesan yang ingin disampaikan gitu kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar semakin terbuka dalam mengadopsi pembayaran digital seperti ini? Tentunya harapannya dan pesannya gitu ya, masyarakat ini semakin paham gitu terkait dengan penggunaan sistem pembayaran digital khususnya KRIS gitu ya. Nah, KRIS ini kan ada banyak fiturnya gitu, jadi masyarakat juga tahu nih apa aja sih fitur KRIS gitu, termasuk salah satu fitur yang terbaru yaitu KRIS Tap. Nah, selain itu juga harapannya dan pesannya adalah selain kita sudah mulai aware gitu ya menggunakan transaksi pembayaran secara digital, kita juga harus peka ya. Apa itu peka? Jadi peka itu adalah peduli, kenali, dan juga adukan. Peduli terhadap keamanan data pribadi, kemudian mengenali berbagai jenis modus kejahatan, mengenali hak dan juga kewajiban kita sebagai konsumen atau pengguna sistem pembayaran, dan juga adukan apabila amit-amit gitu ya kita menjadi salah satu korban gitu ya dari kejahatan terkait dengan sistem pembayaran digital. Baik, siap. Terima kasih Mbak Carol, sangat inspiratif dan juga sangat insightful ya terkait dengan Borneo Decafest 2025. Itu saja teman-teman Sobat Rupiah yang bisa kita kulik kali ini terkait dengan Borneo Decafest 2025. Jangan lupa hadiri acara Borneo Decafest 2025 yang akan diadakan pada tanggal 24 sampai 25 Oktober 2025 dan juga Coloran yang akan dilaksanakan tanggal 1 November 2025. Saya Christian dan juga Caroline. Pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.